Siap, recordnya sudah aktif. Oke, terima kasih ada Pak Ardinil dan teman-teman yang ada di Facebook ya kali ini, karena yang di YouTube ini tidak disediakan berhubung saya dengan yang streaming Facebook aktif, yang di YouTube-nya jadi non aktif ya. Jadi buat teman-teman yang malam hari ini ada yang hadir di Facebook, nanti silakan saja nanti langsung ini ya, langsung isi komentar aja. Nah, sepertinya kalau kita via Facebook, bedanya kita tidak bisa langsung berdiskusi, melainkan menggunakan ini ya, menggunakan kolom Google Chat ya. Oke, saya langsung dulu ke sana. Jadi seperti biasa, teman-teman sekalian yang hadir malam hari ini, yang nanti ada di Zoom, boleh langsung saja bergabung di Zoom live-nya. Karena kalau dari Zoom, kita akan bisa ikut langsung berdiskusi, ya, dua arah dari saya dengan teman-teman yang nanti ikut hadir di dalam ini ya, di dalam bincang-bincang malam hari ini. Tapi yang ada di Facebook, boleh nanti silakan kirim komentar di kolom chatnya, di chattingan kali ini yang sudah saya share, baik itu yang ada di halaman fanspage di Cryptopreneur Indonesia ataupun yang ada di profil pribadi saya ya, yang ada di Seto Adi Suntoro ya. Ya teman-teman sekalian, hari ini saya coba untuk sharing-sharing kembali, sedikit berbeda kemasannya, yang seperti biasa mungkin ada beberapa peserta yang bisa hadir ada di Zoom dan mungkin nanti ada di YouTube. Nah kali ini saya akan menggunakan live streamingnya dari Facebook ya, dari Facebook. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita mencoba mengangkat tema yang berbeda dari sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, yang belum pernah mengikuti materi-materi saya sebelumnya, khususnya yang ada di channel Cryptopreneur Indonesia mengenai bincang-bincang dari cryptocurrency, boleh ditonton lagi nanti setelah ini. Karena pembahasannya selalu berubah-ubah dengan tema yang berlainan. Salah satunya tetap membahas tentang kripto ya, kripto. Jadi teman-teman mungkin sangat familiar sekali dengan kata-kata cryptocurrency ya. Ini tentang koin. Wah, ini koin. Koin Bitcoin lagi turun nih, Mas Seto ya. Iya, memang lagi turun. Tapi kan sedikit banyaknya kita juga boleh dong membahas mengenai fundamentalnya. Ya, karena ini materi umum, kita bicara fundamental, kemudian apa sih strategi-strategi yang memang harus menjadi dominan di dalam bertrading dan lain-lain. Nah, sekarang hari ini ya, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Ini live streaming yang kemungkinan bisa jadi record juga, nanti saya share juga di Facebook ya, di Facebook juga udah, ini live streaming jadi record, dan kemudian nanti yang di YouTube juga kemungkinan saya juga akan record dan saya share juga di sana, dan saya jadikan satu materi rekaman materi yang sudah pernah dihadirkan itu supaya jadi pembelajaran kembali, yang ada di YouTube di channel Cryptopreneur Indonesia juga, di Facebook kali ini di fanspage, dan saya share juga di profil pribadi saya. Yang mungkin berteman dengan saya di Facebook, boleh kita diskusi bareng tentang cryptocurrency ya, tentang cryptocurrency. Nah, materi kali ini seperti biasa tetap mengangkat bincang-bincang yang alurnya saya memberikan satu kemasan materi ya, mungkin bukan menggurui tapi kita berbagi pengalaman, sharing tentang pembahasan kali ini, yaitu apakah menjadi trader itu sangat susah, ya kan? Apakah menjadi trader itu sangat susah? Dan setelah materi ini selesai, ya sharing-sharing dari saya selesai, nanti teman-teman boleh kirim komentar di kolom chat di dalam Facebook. Mungkin mau bertanya tentang seorang trader kah, atau bagaimana prediksi koin ke depan dan lain-lain, silakan bebas ya. Karena kita tidak bicara teknikal, selain itu kan kita kalau teknikal itu adanya di Kamis ya, saya di Kamis, tapi itu privat. Ya, itu privat. Di mana secara teknikal itu detail banget. Makanya sebelum beralih ke kelas ya kan, hari Kamisnya, sebelum teman-teman memang akan serius untuk menjadi seorang trader, ini saya akan berbagi pengalaman. Banyak sih pertanyaan yang muncul dari banyak orang mengenai menjadi seorang trader kripto. Nah, apakah menjadi trader itu sangat susah nih? Ya kan? Nah, ini live Zoom Facebook ya. Ini kalau di
di apa bannernya itu live-nya YouTube. Tadi YouTube-nya saya paling nih record karena ternyata fitur Zoom ketika salah satunya di live streaming kan itu yang satunya nggak bisa ya kan. Tadinya pikir saya maunya ke Facebook bisa, ke YouTube bisa, tapi ternyata salah satu saja yang bisa digunakan. Nggak masalah, kita akan langsung saja teman-teman yang kemungkinan sudah ada yang ada di grup ya, ada di Cryptopreneur Indonesia, mau menyapa mungkin lokasi, alamat atau nama lengkap dan lain-lain, boleh sharing di dalam ini ya, di dalam kolom chatnya. Silakan diisi. Ini saya akan watching mana watch live-nya settingannya mana nih, Cryptopreneur. Oke, di sini saya buat dulu deh. Crypto karena nggak kelihatan ini, nggak kelihatan settingannya. Indonesia. Siaran langsung. Oh, ini ada tadi siaran langsung ya. Oh ya sudah. Oke. Kita sudah ketemu kolom materi siaran langsungnya. Di mana saya bisa live-kan ya. Siaran langsung watching. Oke, di sini ya. Oke, teman-teman semuanya. Facebook ya, ini kalau di ini dia baru bisa ya, obrolan langsung kelihatan, sinopsis, balasan dan semuanya udah kelihatan semuanya. Oke, sih baru ketemu settingannya karena ini belum biasa ya, karena tadinya biasa cuma streaming di YouTube. Kali ini kita akan taruh di sini aja. Bagikan link kepada YouTube. Oke, aja ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke inti materinya. Nah, pertanyaannya seperti ini ya, buat teman-teman. Benarkah menjadi trader itu sangat susah? Ini sebenarnya sih pertanyaan yang buat orang mungkin bisa dibilang pernah menjadi trader. Trader yang dimaksud di sini adalah mungkin pernah melakukan transaksi jual dan beli di perdagangan kripto khususnya, karena ini adalah mengenai cryptocurrency, maka biasanya orang menyebutnya sebagai trader karena sudah melakukan jual dan beli ya. Nah, ketika menjadi trader yang sudah melakukan jual dan beli itu kok nggak untung ya kan, kok malah lama, kemudian mungkin bisa dibilang kok pasarnya begini dan begitu. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, benarkah menjadi trader itu sangat susah? Sebenarnya sih bukan masalah susah dan nggak susahnya ya, tapi mungkin nanti ada detail-detailnya mungkin akan saya sampaikan di materi kali ini. Makanya mungkin teman-teman silakan simak sampai selesai. Jika mungkin nanti ketinggalan, boleh diulang lagi recordnya nanti supaya teman-teman juga nggak salah paham apa yang saya sampaikan di materi kali ini. Nah, sepintas bertrading kripto itu memang terlihat mudah teman-teman, ya kan? Mungkin teman-teman hanya butuh laptop, mungkin smartphone, atau koneksi internet saja, dan teman-teman sudah bisa menjadi seorang trader, ya kan? Dan Anda teman-teman itu bisa jadi pelaku pasar, dan sudah bisa trading dari mana saja dari seluruh dunia. Mungkin teman-teman ada di kota Malang, ya kan, kota Semarang, kota Jambi, sampai ke wilayah timur, atau mungkin teman-teman ada di luar negeri, semuanya bisa dilakukan, hanya cukup modal laptop dan smartphone dan koneksi internetnya. Tapi bukan hanya itu aja ya, cara teknis pun pekerjaan yang teman-teman nanti lakukan di trading itu juga cuma klik-klik doang kok katanya kan ya. Nah, jadi teman-teman hanya perlu klik beli jika teman-teman pikir harga kripto yang teman-teman beli tadi itu naik misalnya. Atau teman-teman hanya tinggal klik jual jika teman-teman sudah merasa ini sudah untung, atau teman-teman ingin memotong kerugiannya dengan cara jual instan atau cut loss. Jadi itu saja sih, dan itu nggak sulit, ya kan. Tapi kan kita harus mengenal lebih dalam tentang trading itu seperti apa. Apalagi ini soal kripto ya teman-teman. Bahkan banyak sekali teman-teman ditawari oleh seseorang ya kan, yang menawarkan dengan iming-iming fantastis ya. Ini bukan soal ke tradingnya lagi nih, tapi keuntungan bagaimana teman-teman memiliki koin yang ditawarkan oleh seseorang tadi, dan jika teman-teman membeli paket-paket koin yang teman-teman akan beli yang ditawarkan dari orang tadi, itu mereka orang tadi ya itu memberikan penawaran bisa untung lebih dari 400% misalnya ke depannya, atau lebih dari itu dan lain-lain. Nah, begitulah kira-kira penawaran ketika teman-teman
ingin membeli koin yang ditawarkan oleh seseorang di dalam broadcast iklan dari WhatsApp misalnya, atau dari Facebook, ada yang dari Twitter, dan mungkin ada promosi via Japri yang ke handphone langsung ke teman-teman, via SMS dan macam-macam lah ya. Nah, jadi teman-teman makanya nanti setelah itu teman-teman nggak akan dikenalkan lagi dengan teknik bertrading dari market itu tadi, tapi membelinya justru di luar market. Nah, inilah yang menurut saya ini masih sangat berbahaya, warning ya. Nah, tapi anehnya banyak sekali yang tertarik untuk mengeluarkan modal untuk membeli yang masih dalam zona merah tadi, daripada menyisihkan waktu dulu ya untuk mengenal profesi trading ini seperti apa. Nah, ini kadang-kadang ya bukan salah sih ya, bukan kegiatan yang salah atau melarang teman-teman untuk melakukan kegiatan transaksi di luar market. Nah, itu sah-sah saja ya, fine-fine aja ketika teman-teman memang sudah memberikan sebuah keputusan menurut teman-teman ini layak untuk Anda jalankan, ya silakan. Tapi bagi saya ini sharing, karena kita adalah materi bincang-bincang, ini berbahaya. Karena resiko-resiko yang teman-teman hadapi itu lebih dominan di angka 50% lebih ya. Itu lebih berbahaya karena bisa sewaktu-waktu koin tersebut mungkin nggak rilis di market, setelah itu hilang dan lenyap, ya secara otomatis modal teman-teman yang sudah teman-teman belikan dan teman-teman tanamkan di kripto tadi, ya nggak ada lagi ya kan, dan itu akan menjadi sia-sia. Nah, trading itu sebenarnya mudah teman-teman, cukup dengan konsisten. Nah, yang dimaksud mudah dengan konsisten itu seperti apa? Jadi gini, sebelumnya ya, teman-teman jika ingin bertrading, teman-teman harus memahami dulu konsep standarnya ini dulu. Jadi kita harus memahami hal-hal yang penting ketika kita bicara soal trading. Nah, trading itu tempatnya ketidakpastian, teman-teman. Ya kan, jika teman-teman ingin mencari yang pasti-pasti, yang sifatnya untung, ya maka sudah dipastikan teman-teman sudah salah alamat. Ya, kita bicara itu soal tradingnya, secara umumnya. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa trading itu bukan ingin bisa untungnya saja, tapi teman-teman harus tahu bahwa trading itu pasti ada ruginya. Nah, yang lebih menyakitkan lagi adalah saat trading teman-teman tuh nggak untung tadi, tapi pasti teman-teman akan rugi, ya pasti rugi. Nah, karena maaf nih, bisa saja teman-teman itu tidak mengenal juga siapa diri teman-teman sendiri, ya. Seperti kita mulai melakukan sesuatu, kita harus mengenali dulu diri kita sebelum melakukan itu. Kita kenali apakah kita cocok untuk masuk di dunia ini, seperti itu ya. Tapi kan kalau kita sudah punya niat yang besar, ya kita juga mempelajari lebih dalam tentang diri kita sendiri dan apakah kita sudah siap memasuki fase di mana kita memang memutuskan sesuatu bahwa kita mau ingin jadi seorang trader ya. Nah, teman-teman apakah tahu kenapa teman-teman memiliki unrealistic expectation saat trading? Nah, unrealistic expectation itu atau ekspektasi yang tidak realistis atau impian yang tidak masuk akal, ini merupakan faktor penghambat terbesar juga bagi kita semua untuk meraih profit konsisten sebagai seorang trader ya. Nah, jadi teman-teman akan sangat mudah kecewa nantinya dan menyerah di tengah jalan hanya karena impian teman-teman atau kenyataan yang teman-teman hadapi itu tidak ketemu, ya kan? Dan ini tolong juga jangan salah mengartikan juga kata saya bahwa saya mengatakan bahwa teman-teman tidak boleh memiliki goals yang besar, bukan seperti itu. Teman-teman harus tetap memiliki impian yang besar, ya kan, impian-impian yang membuat teman-teman tetap bergairah. Ya contohnya bagaimana meraih konsisten profit di dalam market misalnya. Jadi seperti itu. Nah, tapi impian-impian besar itu kan hanya akan tercapai melalui kerja keras. Nah, ini poin pentingnya ya. Dan tindakan-tindakan nyata yang teman-teman lakukan setiap hari secara konsisten, inilah yang akan membuat teman-teman menjadi semakin dekat dengan impian tadi. Percayalah ya. Jadi impian besar apapun yang teman-teman miliki yang layak untuk diperjuangkan itu tidak akan dapat keuntungan, tidak akan dapat dan teman-teman dapatkan dengan mudah. Artinya memang tetap harus diperjuangkan. Ya, harus dengan kerja kerasnya tadi. Jadi tidak akan teman-teman dapatkan dengan mudah juga kalau tidak diperjuangkan. Nah, jadi teman-teman akan menghadapi banyak sekali tantangan dan kegagalannya juga di dalam hal ini. Nah, berlaku ini semua di aspek kehidupan ya, bukan hanya trading aja. Dan itulah kenapa di dunia trading kali ini kita semua juga diminta untuk konsisten, teman-teman. Entah teman-teman ingin memulainya dalam proses yang ingin lama atau ingin dengan cara yang cepat, itu tergantung teman-teman memilih di antara keduanya. Nah, sekarang kita akan coba balik ya.
ke basicnya, back to basicnya dulu nih. Nah, sekarang kita akan memberikan pertanyaan. Saya pribadi memberikan pertanyaan ke teman-teman. Misalnya nih kan, kenapa sih teman-teman ingin bertrading? Ya, saya yakin sih 99,99% ya diantaranya mungkin sisanya sedikit aja. Pasti teman-teman juga akan berpikir dan menjawab secara spontan bahwa teman-teman tuh tertarik dengan trading, jawabannya karena uang. Ya, kalau jawaban lagi-lagi hanya karena uang dan mau uang dalam waktu jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang paling mudah, itu menandakan Anda teman-teman sendiri sebenarnya tidak mengenal diri teman-teman sendiri yang sesungguhnya, ya. Nah, semua orang mau uang kok dari trading. Dan apakah semua orang akan mendapatkan uang dari trading? Enggak. Ya, hasrat mau uang saja itu enggak cukup buat bahan bakar kita untuk menghasilkan uang, teman-teman. Secara konsistennya ya, dari pasar finansial seperti pasar kripto ini yang kan kita bahas kali ini. Nah, tapi ini juga termasuk di pasar saham dan pasar forex. Artinya kita juga harus memiliki sesuatu yang selain orientasinya untuk targetnya mendapatkan uang tadi. Dan itu tidak cukup untuk hanya sekedar mencapai target hanya untuk uang. Apalagi mencari uang instan, ya, dapatkan keuntungan cepat. Nah, jadi kebanyakan trader ini justru malah kehilangan uang nantinya. Dan terkadang dalam jumlah yang sangat banyak lagi ya, hanya karena fokusnya cuma satu, hanya pada uangnya. Nah, jika teman-teman merasa mampu bertrading secara otodidak, ya pastinya teman-teman harus tahu ini juga. Katakanlah misalkan teman-teman baru pertama kali trading kripto, atau mungkin sudah berapa bulan lah ya, karena memang dianggap masih baru ya, dan teman-teman berharap tahun depan, teman-teman merasa sudah bisa menghasilkan 1 miliarnya misalnya, hanya dengan modal 1 juta umpamanya. Atau misalnya teman-teman baru pertama kali juga secara otodidak nih menjadi trader kripto, dan teman-teman berpikir nih mampu menghasilkan profitnya seminggunya tuh misalkan 20%. Artinya ketika 1 bulan bisa mencapai 100%. Itu minimal. Bahkan ada yang misalnya ekspektasinya dalam 1 minggu itu lebih dari 20%. Ada. Nah, pertanyaannya cuma satu. Apa yang membuat teman-teman berpikir bahwa teman-teman tuh mampu menghasilkan uang 1 miliar tahun depan dari pasar saham tadi, atau kripto tadi, atau mungkin di forex lah istilahnya, atau mampu menghasilkan keuntungan 20% tiap minggunya dari market kripto? Jadi harus diberikan pertanyaan kembali ke diri kita masing-masing ya. Seperti apa sih targetnya teman-teman ketika kok bisa mencapai tahun depan 1 miliar? Berpikir apa yang bisa menghasilkan dalam keuntungan 20% tiap minggu dari market kripto? Itu apa yang membuat teman-teman berpikir seperti itu? Yang memastikan bahwa teman-teman itu mampu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari mana datangnya keyakinan tadi? Apakah teman-teman yakin bahwa memang didukung oleh fakta-fakta di lapangan? Atau itu cuma mimpi di siang bolong? Ya. Jadi inilah yang teman-teman harus simpan nanti jawabannya dalam hati teman-teman lagi ya. Nah, tapi yang terpenting dalam bincang-bincang kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa seberapa dalam teman-teman telah mengenal diri teman-teman sendiri dalam berorientasi atau mentargetkan dirinya untuk menjadi seorang trader. Ayo kita cari tahu ya. Nah, yang pertama nih teman-teman, sekarang harus teman-teman cari tahu sebenarnya di mana posisi sekarang teman-teman berada. Artinya untuk dalam dunia tradingnya ya, di mana posisi teman-teman sekarang. Nah, jika trading kripto ini masih baru buat teman-teman, lalu berupaya belajar mandiri misalnya, sebaiknya coba cari-cari referensi dulu deh dari buku-buku ya. Banyak cara untuk bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman menjadi seorang trader. Cari dari buku dulu ya tentang trading ya. Dan bisa juga menonton materi-materi umum dari channel yang ini, misalnya mungkin di YouTube teman-teman boleh cari di Cryptopreneur Indonesia dengan logo STM seperti tadi. Dan beragam sumber informasi lainnya. Banyak sih channel-channel yang mengangkat tentang cryptocurrency. Edukasinya banyak. Nah, jadi secara umumnya teman-teman harus mempersiapkan diri dulu. Sekarang posisi teman-teman itu ada di mana? Jadi kalau memang mau belajar mandiri, cari dulu referensinya. Nah, jika langkah-langkah itu tidak teman-teman lalui, lalu bagaimana bisa memulai, ya kan? Atau kenali posisi teman-teman juga, apakah memang memiliki keinginan kuat untuk menghasilkan income dari pasar kripto atau tidak? Misalnya ada orang yang mengajak ke teman-teman nih misalnya, ayo kita trading kripto ya kan. Kemudian cuman ikut-ikutan akhirnya. Tapi niat dalam hati nggak punya, yaitu itu juga akan jadi sia-sia juga. Nah, artinya apa? Ketika memang ada seseorang untuk mengajak untuk bertrading kripto ya, teman-teman harus mempunyai niat juga dalam hati bahwa ya udah saya memang punya niat yang sama, bagaimana saya harus masuk ke market kripto dan belajar tentang bertrading. Jadi di kripto itu
tidak sekedar cuman buka tutup market tapi nggak belajar istilahnya ya kan akan jadi sia-sia soalnya karena ini soal waktu kemudian ini soal jam terbang lain-lain. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di materi-materi umum lainnya di minggu depan ya misalnya. Nah, nanti kita akan detail tentang ke arah sana. Nah, jadi jika hasrat yang tinggi hanya sepihak tanpa dibekali apapun tentang keahlian bertrading, artinya posisi teman-teman itu udah salah. Jadi teman-teman sama sekali tidak ada ketertarikan yang kuat soal trading, ya kan? Sebaiknya teman-teman juga pertimbangkan lebih lama sebelum memutuskan daripada teman-teman masuk ke market bukannya untung malahan buntung, ya kan? Tadi niatnya nggak ada, tapi nekat masuk ke dalam market tanpa persiapan, tanpa menganalisa, kemudian tidak mengetahui tentang teknik bertrading, hanya ikut-ikutan katanya dan katanya, justru malah itu lebih berbahaya karena di situ banyak jebakan-jebakan yang teman-teman harus ketahui di dalam real marketnya nih. Ketika menyisihkan modal di dalam trading ya karena nggak tahu apa-apa ikut-ikutan bukannya malah untung ketika turun harganya misalnya panik akhirnya terjual nah jadinya kan buntung ya kan. Nah ini kita harus ketahui itu. Lalu setelah teman-teman mengetahui posisi teman-teman sekarang ini seperti apa niatnya udah muncul apa enggak, nah kita harus tahu dulu, kita koreksi lagi lebih dalam tentang diri kita sendiri apa yang sudah teman-teman ketahui tentang trading ya kan. Nah, apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mengenal dunia trading kripto? Nah, ini kita cari tahu dulu. Teman-teman tentang kripto ini apa? Oh ya, saya udah pernah kenal Bitcoin nih, gitu ya. Biasanya seperti itu nih. Tahu kripto nggak? Oh, tahu Bitcoin. Nah, hanya Bitcoinnya saja misalnya. Tahu koin Doge nggak? Oh, tahu Doge yang lagi rilis kemarin sempat 10 ribuan misalnya karena si Elon dan lain-lain. Nah, ini baru sebatas kita wawasan tentang kripto. Lalu, apakah teman-teman juga selain mengenal dunia trading kripto pernah untung membeli koin, tapi bukan di market nih. Pernah ikut-ikutan beli koin A misalnya, lalu dan untung misalnya. Tapi ternyata itu bukan di market ya, tapi karena ternyata hanya di jaringan MLM-nya. Jadi wawasan-wawasan itu memang harus dikumpulkan supaya teman-teman tuh punya minat yang besar mengenai dunia trading. Jadi ketika kenal ada temannya bertrading, teman-teman cari tahu, oh saya tahu nih dunia trading itu kan beli koin. Lalu nanti ada kenaikan dijual dapat untung. Dan mungkin teman-teman lain lagi pernah ditawarin koin lain ya, kemudian ini bukan dari market tapi dari komunitas dan lain-lain, tapi ini punya nih, sudah dimiliki disimpan di wallet yang sudah teman-teman punya. Tapi bukan karena di market tapi karena MLM-nya misalnya. Nah, kemudian apakah yang teman-teman ketahui tentang trading kriptonya lagi? Lalu kita cari tahu lagi, kenapa teman-teman kok akhirnya ingin memilih trading kripto. Jadi kita tarik ya benang merahnya supaya kita gali tentang diri kita masing-masing sebelum kita mau masuk ke real trading marketnya. Nah, hal-hal ini wajib teman-teman cari tahu dulu sebelum teman-teman tuh benar-benar memutuskan untuk masuk ke real pasarnya di market kripto. Karena jika tidak, ya maka teman-teman akan menemukan banyak kesulitan. Ya, seperti apakah teman-teman memahami dengan baik statistiknya tentang pasar, ya kan? Dan apa saja yang sudah teman-teman beli di market memang berdasarkan strategi bertrading atau hanya karena feeling saja ya. Oh, saya mau beli koin ini kayaknya bentar lagi mau naik nih gitu ya. Tahu-tahu ikut-ikutan beli tanpa mengetahui statistik pasarnya, kemudian apakah memang sudah mengkonfirmasi saatnya untuk buy. Tapi di luar itu ternyata hanya feeling. Karena ini kayak teman saya beli nih koin harganya katanya murah, katanya ya. Kemudian feelingnya saya semalam habis ngimpi nih kalau beli koin ini bulan depan naik misalnya. Itu feeling dan lain-lain. Nah, itu atau jangan-jangan teman-teman mengandalkan strategi trading juga dari orang lain sehingga keyakinan itu penuh Anda percayai ya ketimbang apa yang teman-teman ketahui dari diri teman-teman sendiri. Jadi ini yang kita harus gali lagi sebelum kita masuk ke real tradingnya. Jadi banyak hal yang teman-teman harus ketahui dulu, ya kan? Seperti tadi kita menggali tentang informasi mengenai diri kita sendiri tentang trading. Nah, habis itu kita cari lagi tentang trading rules-nya yang jelas, kemudian trading plan setiap transaksi, lalu teman-teman harus pahami tentang konsep manajemen risiko, dan yang terpenting adalah probabilitas mindset teman-teman ingin menjadi seorang trader. Oke, sebentar. Nah, selain teman-teman itu ketahui ya, dan ini juga teman-teman harus cari tahu dulu tentang tipe trader nantinya. Nah, seperti misalnya teman-teman, apakah teman-teman akan menjadi day trading, apakah akan melakukan swing trading, apakah teman-teman akan melakukan position trading.
Nah, ini juga kita harus cari tahu informasi tentang hal-hal yang seperti ini ya. Jadi tidak sebatas mengenal bagaimana bisa membeli koin dan lalu bisa menjual saja. Karena di luar itu ada strategi-strategi juga mengenai teknik bertrading dan lain-lainnya. Nah, lalu setelah mengenal diri teman-teman sendiri, lalu kita gali lagi, apa kelebihan teman-teman ketika ingin menjadi seorang trader, ya kan? Jadi ada contoh-contoh orang-orang menjadi trader itu akhirnya dia hidupnya sudah lumayan misalnya, atau kebutuhan sehari-hari juga tercukupi hanya dari trading dan sebagainya. Nah, ini juga teman-teman harus gali juga tentang diri teman-teman sendiri ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader. Nah, dalam hal ini teman-teman sangat memerlukan banyak pengalamannya, seperti jam terbang yang tidak bisa dibilang hanya setahun ya, atau bisa dibilang lebih dari 10 tahun sekalipun, karena profesi yang satu ini hanya membutuhkan konsisten teman-teman dalam menekuni skill ini. Dan teman-teman juga harus cari tahu apakah teman-teman adalah orang yang cepat mengambil keputusan atau tipe orang yang perlu melakukan perhitungan secara terperinci sebelum eksekusi market misalnya. Atau bisa dibilang teman-teman tuh fokus setiap detail transaksi. Jadi sehingga teman-teman mampu menghitung resiko dengan yang secara baik ya dan memiliki kesabaran menunggu peluang datang, dan teman-teman adalah orang yang termasuk tenang ketika bertrading. Nah, inilah yang harus teman-teman gali ya lebih dalam sebelum memutuskan masuk ke dalam market, sehingga bisa memahami apakah kelebihan tadi cocok untuk teman-teman jika ingin menjadi seorang trader. Nah, tadi kita bicara mengenai kelebihan. Nah, di sini ada juga apa sih kelemahan teman-teman jika ingin menjadi seorang trader? Ini juga kita gali. Jadi bukan hanya kelebihannya saja yang ingin disampaikan di sini, melainkan teman-teman juga harus mampu mengenali diri teman-teman sendiri, apa saja sih kelemahan teman-teman jika ingin menjadi seorang trader, ya. Apakah Anda adalah orang yang pelin-pelan? Ya, ini banyak sekali. Pas mau beli koin A, jangan deh koin B, koin C deh. Habis koin C dan seterusnya, akhirnya harga juga masih nggak tentu ya. Beli sekarang nggak ya? Nanti nggak ya? Nah, karena semua itu hanya berdasarkan feeling tadi. Kemudian memutuskannya hanya mungkin minat jinggo ya, tebak-tebak kancing baju ya, beli nggak, dan selain itu pelin-pelan. Dan teman-teman juga mudah terbujuk rayu dari info-info yang berseliweran saat ditawarkan koin-koin yang belum tentu kebenarannya juga, hingga teman-teman juga ikut panik membelinya. Jadi FOMO ya, oh koin ini akan naik, akhirnya ikut beli ya kan, tanpa teman-teman melakukan sesuatu yang harus diawali dulu sebelum bertrading. Nah, bahkan ketakutan teman-teman juga muncul saat fluktuasi harga tadi terjadi. Misalkan harga tiba-tiba turun misalnya. Jadi tanpa analisa ulang karena teman-teman mungkin belum memahami, sehingga teman-teman tuh ikut-ikutan panik nih, yaitu dengan cara menjual koin dan sebagainya. Akhirnya kena shoot ya. Nah, dan Anda adalah orang yang malas juga ya, teman-teman melakukan jurnal trading, mencatat tadi terjadi transaksi belinya kapan, jual di harga berapa, kemudian berapa keuntungan bersih dan lain-lain. Itu malas banget. Di tanggal berapa teman-teman beli koin, jam berapa, dan di misalkan kalau kita belajar detail mengenai support resistan, itu kan juga harus kita dalami lagi ya mengenai market. Nah, ada juga teman-teman akhirnya juga malas mereview. Ini bicara dengan koin ini kan kita harus mereview tentang koinnya ya. Lalu malas menganalisanya dan gegabah juga melakukan transaksi di market kripto. Jadi serta ada juga teman-teman tuh nggak peduli juga dengan risk management. Ya, ini perbedaannya sangat jauh antara teman-teman yang di awal udah punya modal besar atau yang teman-teman justru baru memulai dengan modal yang kecil. Jadi ada yang merasa nggak peduli dengan risk management, yaitu urusannya masing-masing. Tapi kalau kita memang serius dengan trading, kita harus juga kenal dengan risk management. Manajemen risiko kita harus pelajari lebih dalam. Nah, tadi setelah mengetahui apa sih kelebihan dan kelemahan kita jika ingin menjadi seorang trader, nah setelah kita menemukan, lalu kita akan cari tahu tujuan kita menjadi seorang trader itu apa, ya kan? Oke, ini pertanyaannya juga sama yang tadi di slide yang tadi. Ini dari 99% orang ya yang akan mengatakan tujuan ingin menjadi seorang trader pasti tetap adalah uang, bahkan ingin mendapatkan uang yang banyak. Nah, seperti pertanyaan di slide yang tadi yang di awal, bahwa saya mengatakan bahwa misalkan tahun depan teman-teman ingin menghasilkan profit 1 miliar dari trading kripto dengan modal 1 juta misalnya. Nah, pertanyaannya nih, apakah teman-teman sudah memiliki hitung-hitungan yang istilahnya detail ya, hitungan matematika di atas kertas, bagaimana sih teman-teman bisa mencapai uang 1 miliar tersebut dalam 1 tahun? Ya, udah punya belum hitung-hitungan itu? Nah, kemudian apakah teman-teman juga sudah mengetahui berapa banyak jumlah transaksi yang akan teman-teman ambil dalam setahun untuk mendapatkan profit tadi 1 miliar? Dan mungkin ada pertanyaan, apakah teman-teman sudah punya tipe risk management?
Nah, yang seperti apa yang akan teman-teman jalankan agar angka 1 miliar tadi tercapai? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga sesuai dengan ekspektasi atau target yang teman-teman raih itu ada alasannya. Ada step-stepnya, oh ternyata saya harus transaksi misalkan sampai 500 kali transaksi misalnya. Dengan estimasi profit per harinya misalnya sekian persen, dan seterusnya. Maka target kita ketika mencapai target 1 miliar itu mungkin bisa dibilang akan tercapai. Nah, kita harus punya alasan. Jadi pertanyaan tadi harus dijawab dengan cara yang benar, ya kan? Jadi banyak hal yang harus teman-teman koreksi dari ekspektasi yang teman-teman buat tadi, seperti tadi. Apakah metode manajemennya sudah disiapkan? Nah, dan apa konsekuensinya sudah benar-benar dipahami? Jadi mau uang saja tidak cukup, teman-teman. Akan banyak sekali pertanyaan nantinya yang teman-teman harus bisa jawab. Dan lagi-lagi, apa tujuan teman-teman akan menjadi seorang trader? Jadi tujuan utama teman-teman akan berada di market kripto yang benar adalah yaitu membangun skill tradingnya. Jadi bukan uangnya, ya. Ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader, ya kita menjadi seorang trader, kita harus mengasah skill trading tadi. Baru nanti uangnya, bukan uangnya dulu, baru mungkin belakangannya skill trading mah jadi nggak akan prioritas, ya kan. Nah, jadi ketika teman-teman merasa bahwa trading idealnya adalah menjadikan uang sebagai alat ukur performa dalam bertrading, itu salah. Karena teman-teman harus perlu kedisiplinan dan konsisten jika ingin menjadi seorang trader. Jadi semakin bagus performa tradingnya, maka nilai uang juga akan semakin meningkat. Maka disinilah nanti ada tahapan-tahapan bagaimana teman-teman harus menggali lebih dalam tentang diri kita sebelum benar-benar ke dalam market. Nah, lalu apa yang harus teman-teman lakukan sekarang? Ketika tadi ada pembahasan harus ada persiapan, bukan orientasinya bukan uang, tapi skill tradingnya dan lain-lain. Jadi ini jawaban yang sebenarnya tergantung, ya. Jadi untuk mengetahui apa yang harus teman-teman lakukan saat ini, ya teman-teman harus tahu di mana teman-teman posisinya sekarang nih. Ada di mana posisinya? Sudah berapa persen mengetahui tentang dunia trading misalnya? Cari-cari info dulu deh dan lain-lain, mungkin referensinya dari buku, referensinya dari konten YouTube, mungkin dari sumber artikel dan lain-lain. Nah, jadi kita harus tahu dulu di mana posisi sekarang. Dan teman-teman juga harus tahu apa yang sudah teman-teman ketahui, dan teman-teman juga harus tahu apa yang tidak teman-teman ketahui. Ya, jadi teman-teman harus cari tahu dulu kelemahannya, misalnya, dan kelebihannya. Jadi kasus setiap orang tadi tentu saja berbeda, ya. Nah, yang pertama, contohnya nih misalnya, ketika teman-teman ingin serius di dalam dunia trading, ya, trading kripto, ya, seorang trader kripto. Poin pertama itu teman-teman harus saat ini harus tahu trading. Jika teman-teman trading, ya, misal tanpa sistem, ya maka sebaiknya Anda harusnya berhenti dulu, ya kan? Karena apa? Jika seperti itu, ini teman-teman seperti sedang berjudi. Maka sebaiknya ya harus tahu tentang sistem trading. Ya, jadi kalau teman-teman bertrading tanpa sistem trading, ya akan sia-sia, dan teman-teman akan sia-sia membuang uangnya juga. Maka inilah poin pentingnya, jika teman-teman bertrading tanpa sistem trading, sebaiknya berhenti. Yang kedua, jika saat ini teman-teman nggak tahu bagaimana cara membuat strategi trading, ya belajar dulu, banyak sumbernya. Kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan diri ketika poin-poin tahapan dari awal itu teman-teman sudah penuhi, sampai akhirnya bisa ketemu nih bagaimana membuat strategi trading, ya dengan cara belajar tadi. Ya kita larinya ke poin ketiga. Jika teman-teman belum mengetahui bagaimana melakukan risk management yang benar, ya lagi-lagi belajar tentang manajemen risikonya dulu. Kira-kira seperti apa manajemen risiko yang teman-teman harus gunakan di dalam bertradingnya nanti. Misalnya, ya, kalau risiko trading ini, misalkan kita membagi modal, ya. Kalau teman-teman sudah pernah trading di Indodax misalnya, teman-teman anggap punya modal 1 juta. Untuk membeli koin A itu sebaiknya jangan langsung 100% modal. Gunakan 25%-nya dulu. Misalkan teman-teman nggak tahu tentang teknikal analisisnya, ya. Jadi gunakan 25% modal membeli koin A. Kita nggak pernah tahu bahwa koin A itu akan langsung naik atau apakah akan langsung turun. Jika langsung naik, mungkin kemungkinan 25% teman-teman yang teman-teman belikan modal tadi, 25%-nya langsung bisa untung, ya kan, dari modal 25%. Tetapi, ya, jika 25% yang digunakan tadi ternyata koin tadi turun, ya teman-teman masih punya modal. Sisanya tadi dari 25% yang sudah digunakan, 75% teman-teman bisa averaging down.
bisa beli lagi, gunakan lagi 25% lagi, turun lagi, gunakan 25% lagi, turunnya lebih dalam lagi, gunakan 25%. Jadi kita harus mengetahui juga risiko manajemen. Nah, ketika dia naik ya, harga koinnya naik ya, mungkin yang paling bawah tadi sudah mendapatkan keuntungan, yang atas mungkin menunggu, dan bisa saja pada saat sebelum balik ke harga modal yang paling atas, mungkin total keseluruhannya keuangan teman-teman ya saldonya tuh sudah bertambah misalnya, ya sudah kita jual aja. Nah, ini risiko manajemen yang benar ya kan. Ini standarnya ketika teman-teman nggak mengerti technical analysis. Tapi kalau udah mengerti tentang technical analysis ya mungkin nggak langsung eksekusi ya kan. Pasti ada strategi bagaimana menunggu momen dan lain-lain. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, jadi jika teman-teman nggak tahu caranya ngelola uang saat trading, ya lagi-lagi belajar lagi bagaimana mengelola uang dengan baik di setiap transaksi. Sama seperti risk manajemennya tadi ya. Supaya apa ya? Supaya tadi kita nggak mengalami kerugian yang lebih dalam ya kan. Modal itu disayangi lagi, karena ini modal teman-teman yang bisa saja dari awal modal ini adalah hasil kerja keras teman-teman, dan akhirnya ikut-ikutan karena lantaran si A bilang beli koin ini akan untung sekian persen, akhirnya teman-teman sukarela beli koin tanpa analisa, tanpa berpikir panjang, dibuanglah modal simpanan uang tadi untuk membeli koin yang belum jelas, ya kan? Ini beresiko. Oke, yang kelima ya. Jadi, jika saat ini teman-teman masih bolak-balik ganti strategi trading hanya karena mengalami serangkaian kerugian beruntun, ya lagi-lagi belajar lagi lah. Ya belajar lagi, apalagi ini tentang statistik strategi trading yang teman-teman gunakan. Jadi, biasanya nggak akan, orang tuh apa ya, kalau memang nggak punya basic belajar rata-rata nih ya, dia bisa ikut pola strateginya trading A misalnya. Diajarin begini-begini, pas dilakukan, rugi ya kan, rubah lagi strategi yang kedua, bukannya untung rugi lagi, akhirnya lebih dalam, akhirnya stres, di-cut loss semua, udah habis. Jadi akhirnya akan ada penyesalan ya kan, dan menyalahkan bahwa trading kripto ya mungkin trading saham, trading forex ini nggak benar ya. Sebenarnya bukan itu, yang nggak benar kitanya tadi, karena nggak ada persiapan dari awal bagaimana kita bisa mempelajari tentang teknik bertrading, apalagi tentang statistiknya strategi trading. Jadi kita harus cari tahu dan belajar lagi tentang teknis-teknisnya mengenai bertrading. Contohnya untuk bertrading kripto ya. Nah, yang keenam, jika teman-teman saat ini trading dan sedang kehilangan banyak uang, ya lagi-lagi ya target teman-teman itu bukan hanya bagaimana mengembalikan uang tadi yang sudah terkuras ya kan, tapi tugas teman-teman adalah bagaimana membuat caranya ya, bagaimana caranya agar teman-teman itu tidak semakin kehilangan banyak uang. Ya. Jadi jangan buru-buru lah intinya. Karena pada dasarnya sih sebenarnya banyak orang yang akhirnya balas dendam ketika di market nih. Apalagi ini lebih parahnya mengelola dana orang misalnya. Nah, ini bahaya lagi nih. Karena apa? Dia menganggap bahwa wah ini uang segar kok, bukan uang modal saya, tapi kan di luar itu teman-teman pasti ada perjanjian dong dengan orang yang teman-teman iming-imingin ya. Oke, bertrading sama saya akan profit 10%, 15% dan seterusnya. Apalagi ternyata teman-teman tuh nggak ngerti basic bertrading misalnya, wah lebih bahaya lagi ya. Jadi bukan saja ketika bertrading udah rugi nih misalnya, terus pakai dana orang, bukan untuk bagaimana mengembalikan dana orang tadi, tapi bagaimana teman-teman itu caranya supaya nggak kehilangan lebih banyak uang lagi. Ya, siapin diri dulu, gunakan teknikal yang matang, modal itu kira-kira bagaimana caranya supaya misalnya masih ada dana cadangan ya, kita gunakan untuk bertrading, sebisa mungkin ya kita akan kembaliin kerugian yang sebelumnya. Bukan karena kita balas dendam udah rugi kita banting lagi ke market, lagi-lagi nggak pakai teknikal, nggak pakai analisa, nggak pakai review, nggak pakai strategi, masuk lagi dengan cara buru-buru ya. Nah, ini malah berbahaya, malah nanti justru akan kehilangan banyak uang lagi. Nah, ini poin ke-6. Jadi kita harus persiapan banyak hal di sini ya. Nah, yang ke-7 sekarang, jadi jika teman-teman memiliki masalah untuk disiplin, ya, maka mulai sekarang ini dan seterusnya tugas teman-teman adalah membangun kebiasaan untuk belajar disiplinnya juga untuk menjalankan strategi trading. Misal ya, trading itu acuannya koin A ya, pada saat ini mungkin bisa dibilang sudah jenuh downtrendnya, ya sudah oversold, kemudian ada persiapan untuk membeli. Nah, pada saat sudah terbeli lalu mendapatkan keuntungan, usahakan misalkan nggak balik ke market itu lagi,
disiplin. Kenapa ya? Teman-teman sudah ketahui bahwa market itu mungkin bisa dibilang sudah uptrend ya kan, sudah tertinggi-tingginya sehingga nggak mungkin lagi akan mendapatkan kenaikan yang fantastis. Ya, kita beralih ke koin yang lain. Jadi disiplin. Jangan satu koin saja yang teman-teman incer ya kan, karena apa ya? Resikonya tadi ketika memang kondisi market sudah paling atas, ada kemungkinan mungkin koreksi. Koreksi juga ada dua kemungkinan. Koreksinya mungkin koreksi untuk naik atau koreksi malah justru akan melanjutkan penurunannya. Nah, ini harus disiplin. Menggunakan strategi trading, kemudian averaging down tadi berkenaan dengan pengelolaan modal ya, manajemen risikonya dan lain-lain, itu memang teman-teman harus pelajari lebih dalam. Supaya apa? Supaya kita nggak rugi lagi gitu kan. Nah, ini strategi yang tadi teman-teman nggak bisa disiplin mulai sekarang dan seterusnya juga teman-teman harus membangun kebiasaan untuk bisa belajar disiplin tentang strategi trading. Jadi nggak bisa langsung seketika langsung masuk market udah hajar buy. Ada istilah zaman dulu tuh masih ingat, ada trading tanpa tawar ya kan, atau trader radikal. Nggak bisa. Ya kecuali teman-teman memang udah tajir lah ya, ketika kehilangan 21 miliar kayak angin lalu mah silakan aja ya. Ini beda dengan kapasitas kita yang berpikir bahwa kita perlu bertrading itu mendapatkan keuntungan, justru jangan sampai kehilangan uang ya. Ini poin penting yang harus kita sampaikan. Kita bincang-bincang ya, nanti kita ada forum sesi tanya jawab, nanti mungkin teman-teman ingin berkomentar silakan isi aja komentarnya di kolom chat di Facebook ya, di Cryptopreneur. Karena ini nggak ada live di YouTube, nanti saya akan share aja, nanti di-upload aja ulang ya. Oke, yang sekarang ke-8. Jika sampai saat ini teman-teman nggak memiliki trading rules yang bisa menuntun teman-teman menjadi profit, ya untuk mendapatkan profit konsisten di market, maka tugas teman-teman sekarang adalah bagaimana membuatnya secara tertulis trading rules-nya tadi. Ya, jadi kalau saya sebenarnya, saya punya buku kayak buku catatan piutang ya. Ya, jadi semua tercatat rapi. Semuanya walaupun secara sistem sudah disiapkan ya. Secara sistem sudah disiapkan di market kriptonya, mungkin seperti di Indodax, Binance, itu ada histori sebenarnya. Tapi penting juga ketika kita mencatat karena berkaitan dengan modal, mungkin terbeli di harga berapa kan. Kalau di sistem di market kripto, baik itu Indodax, Binance, Huobi, KuCoin dan macam-macam di market yang menjual kripto, itu pengenaan tentang fees atau biayanya itu kan bermacam-macam ya. Jadi kita harus catat lebih detail mungkin di buku catatan. Nah, ini jurnal. Jadi yang tadinya nggak punya jurnal atau trading rules ya, ini harus teman-teman lakukan nantinya di poin yang ke-8. Oke, sekarang yang ke poin ke-9. Jadi jika teman-teman trading sekarang tanpa trading plan yang jelas yang harusnya di setiap transaksi, maka yang harus teman-teman lakukan adalah belajar lagi membuat trading plan yang jelas lagi di setiap transaksi. Artinya ya semuanya juga harus pakai strategi. Misalkan kalau nanti sudah detail mengenai tentang trading, itu ada technical analysis mengenai indikator, kemudian mengkonfirmasi tanda baca candle, pola-pola candle, dan banyak hal ya mengenai dunia trading. Ya mulai sekarang deh, itu teman-teman harus cari informasi atau referensi dari buku-buku trading atau dari jurnal, kelas-kelas online ya, banyak sih. Kemudian mungkin dari YouTube atau sumber-sumber artikel dari Google, macam-macam. Teman-teman pelajari. Gunakan waktu itu daripada buru-buru masuk market tapi akan rugi, mendingan kita akan punya waktu untuk belajar. Nah, dan itu masih banyak lagi. Jadi ini nggak bisa kita share seluruhnya karena memang banyak banget tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebelum masuk ke real market. Nah, intinya teman-teman, intinya adalah hasil trading yang teman-teman akan peroleh dalam hal ini uang, itu akan berbanding lurus dengan kemampuan trading Anda saat ini. Jadi intinya ketika teman-teman terus berupaya untuk mengasah skill atau kemampuan bertrading dengan tadi banyak hal yang harus dipersiapkan, maka secara otomatis ya nilai uang hal ini dalam hitungan profitnya itu akan berbanding lurus. Ya, semakin teman-teman mahir dalam skill bertrading, ya insya Allah sih uang namanya profit mah pasti ikut aja ya kan, tergantung dengan nominal modal yang teman-teman miliki. Jadi orientasinya itu kalau bertrading menurut saya kita jangan cari kaya dulu, bagaimana kita belajar bertradingnya dulu, sehingga pada saat kita mau fokus ke dalam real marketnya, ya namanya cuan tuh akan beragam ya kan. Jadi lagi-lagi kita mesti harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, menanyai dirinya sendiri, kira-kira siapkah
apa sih kelebihannya ketika kita nanti masuk ke market, apa sih kekurangannya, dan kembali lagi tujuannya kita masuk ke market menjadi trader itu apa. Jadi nggak bisa seketika tiba-tiba ya udah bisa buy dan sell gitu ya. Nah, memang mudah sih, tapi banyak hal-hal yang harus kita pelajarin gitu ya, yang harus kita siapkan. Dan nggak seketika ketika ya ada juga orang yang tanpa ilmu tiba-tiba dia cuan, ya udah itu berarti kan sebuah momentum kebetulan yang memang dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari market. Banyak ya, semua orang juga akan dapat kesempatan untuk untung di market tanpa menganalisa, yaitu momennya pas dapat aja. Tapi ketika kita sudah mengasah skill kita mengasah untuk menjadi seorang trader dengan kemampuan trading kita, yaitu akan mendapatkan lebih banyak lagi dari yang mendapatkan momentum seketika. Jadi seperti itu. Nah, dan lagi-lagi seperti biasa di materi bincang-bincang, ya saya ingin mengajak teman-teman itu berkomunitas juga. Makanya ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader kripto, usahakan teman-teman cari juga komunitas-komunitas yang teman-teman sukai. Artinya apa ya? Teman-teman akan berkumpul dengan orang-orang yang satu frekuensi, satu level, satu tujuan bahwa teman-teman adalah seorang trader kripto, mencari koin apa masuk dalam grup tersebut. Dan berkomunitas itu ya tujuannya adalah menjadi trader yang teredukasi juga. Bukan hanya lantaran karena dipanas-panasin untuk buy ya kan. Yang teriak-teriak, ayo beli ya, dia udah beli dari bawah, pas sudah terbeli teman-teman yang ngebeli koin dia, ya kan, dia ngejual gitu ya, dan dia yang untung teman-teman kesangkut. Nah, jadi kita benar-benar menjadi trader yang teredukasi. Bagaimana caranya? Ya banyak sih caranya. Teman-teman tadi masuk aja komunitas-komunitas, masuk dalam komunitas teman-teman yang satu frekuensi ya, satu tujuan, bagaimana bisa mempelajari tentang menjadi seorang trader. Nah, kalau di sini teman-teman juga bisa bergabung menjadi komunitas saya ya di stncommunityindonesia.com ya, stncommunity.com. Di sini nanti kita akan belajar banyak atau paling sharing-sharing lah ya, sharing-sharing secara umumnya nih di bit.ly/tradercrypto. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam teman-teman alumni juga yang sudah masuk kelas, karena di sini saya juga ada privat di STN Community di Crypto Trader Indonesia bersama saya Seto Suntoro ya. Dan lagi-lagi ketika nanti masuk kelas, nanti boleh aja gabung dulu di bit.ly/tradercrypto. Di sini adalah grup WhatsApp ya, grup WhatsApp umum untuk para seleksi trader. Sebelum teman-teman nanti akan dipindahkan ke grup STN Family-nya ya, di grup belajarnya yang privat tadi. Dan di dalamnya untuk menjadi peserta untuk belajar trading tentang cryptocurrency, di sini pakai modal sendiri. Trading modal sendiri. Nggak ada titip-titip dana sama saya, ya kan? Dan ketika nanti pakai modal sendiri, nanti kan ada acuan bagaimana membuat trading plan, ya kan? Kemudian mengeksekusi koin apa, mungkin sharing teman-teman yang lain, ingin beli koin ini bagus nggak momennya, nanti kita sharing, karena memang belajar banget ya. Kemudian ketika dapat profit, ya semua 100% punya teman-teman. Jadi profitnya tanpa royalti. Enggak potong-potong komisi, ya semuanya real, karena modalnya modal sendiri ya kan. Bedanya cuma bayar kelas aja sih. Nah, lagi-lagi di sini bukan investasi. Jadi intinya ya semua tuh momen, by peluangnya juga. Jadi artinya ketika memang ada analisa di dalam kelas market A misalnya, dan kita sudah memilih beberapa koin yang sudah kita incer, kita menganalisa kembali. Dan semuanya juga disyaratkan ya kita menggunakan teknik-teknik bertrading, risk management, dan lain-lain. Kemudian kita bertrading yang membeli koin A, B, C, dan seterusnya. Dan itu bukan investasi, memang benar-benar real trading. Artinya nanti ketika sudah profit, ya tadi lagi-lagi poin kedua adalah profit tanpa royalti. Nggak dipotong, semuanya 100% punya teman-teman. Dan yang terakhir adalah ini nggak ada titip trading. Dan saya nggak mau kelola titip trading dana orang ya, nggak ada. Jadi benar-benar kalau di kelas itu murni teman-teman itu belajar bertrading bareng sama saya, kemudian kita ajarkan basic-basicnya, kemudian memperkenalkan apa saja indikator pendukung supaya kita bisa bertrading, kemudian kita akan mengeksekusi koin apa, ya semuanya ada di sana di dalamnya. Nah, dan ada lagi ya hal-hal yang berkaitan tentang trading nanti semuanya akan dibahas di dalam grup STN Family-nya ketika nanti teman-teman sudah masuk dulu di grup bit.ly/tradercrypto. Jadi teman-teman boleh kumpul dulu deh di sini. Ya. Nah, setelah keseluruhan ini belajarnya
selama 6 bulan ya teman-teman ya. Belajarnya selama 6 bulan. Kemudian selama 6 bulan itu kita seminggu sekali belajar itu via Zoom live, dan saya share untuk di YouTube dengan unlisted atau privat ya. Jadi linknya tuh hanya teman-teman yang bisa melihat. Karena memang tidak dipublik ya, tidak dibuka secara umum, dan memang materinya di-record. Jadi ketika ketinggalan misalnya nggak sempat masuk kelas misalnya, teman-teman bisa belajar atau sharing-sharing lagi di grup. Bagaimana saya mau beli koin A, apa sih strateginya nanti kalau beli ini. Nanti semuanya kita ajarkan dari basic sampai ke level tertingginya. Jadi selama seminggu sekali kita ketemu, itu totalnya 24 kali pertemuan. Dan kenapa harus 6 bulan? Karena kita membuat habit, membiasakan diri untuk belajar bertrading itu bukan sekedar buy dan sell, tapi membiasakan bagaimana kita istilahnya tuh ya mengkoreksi teman-teman, misalkan bertrading kok buru-buru, kok langsung eksekusi, alasannya apa dan lain-lain. Nah, itu jadi kita menciptakan habits, membiasakan untuk bertrading secara benar supaya nggak buru-buru di market, kemudian kita bisa menentukan price action yang tepat dan lain-lain ya. Nah, ketika itu semua sudah dipenuhi, maka nanti ada punya slogan. Jadi ada istilah swear, penghasilan gue cuma dari trading. Jadi cari duitnya cuma di rumah aja. Nah, ini apalagi ini cocok, apalagi ini pandemi ya. Pandemi seperti ini yang kemudian ada PPKM yang yang dulunya ada PSBB ya. Jadi ada pembatasan-pembatasan sehingga kita mau cari uang atau income yang konvensional yang di luar itu udah dibatasin nggak bisa apa-apa ya. Sekarang coba deh mungkin beralih ke trading misalnya, boleh jadi pilihan buat teman-teman. Jadi supaya kita bisa dapat sesuatu yang berbeda ya, tapi diniatkan dulu dari hati. Jadi benar-benar punya kemauan, kemudian ada kemampuan juga, artinya memang siap untuk belajar dan seterusnya sampai akhirnya benar-benar oh ternyata bertrading itu enak ya, kayak gitu ya. Jadi nanti akan jadi sebuah pilihan. Walaupun mungkin teman-teman sudah punya pekerjaan utama ya, ini nggak mengganggu pekerjaan utama ya. Bahkan di peserta saya, di kelas saya itu pesertanya juga ada teman-teman yang memang masih aktif bekerja ya, yang ada pekerjaan utamanya yang ketika sudah pulang kerja dia bisa bertrading, dan ini memang fleksibel sekali, dan ini sangat cocok sih buat semua orang, buat kalangan. Yang terpenting adalah kemauan dan memang mau belajar. Dan nggak belajar dengan saya juga ada strategi lain dengan referensi buku, tapi memang benar-benar harus dipahami. Nah, kalau memang pada saatnya teman-teman merasa, wah kayaknya saya nggak punya kemampuan untuk belajar sendiri karena nggak ada pengalaman. Nah, sudah silakan masuk ke privat dengan saya, nanti langsung aja masuk ke grupnya di bit.ly ya, bit.ly, seleksi S-nya besar, seleksi trader, T-nya besar, kripto, C-nya besar, digabung tanpa spasi. Jadi langsung aja masuk link ke grup tadi, nanti atau saya share aja nanti di chat Facebook-nya bagi teman-teman yang ingin nongkrong-nongkrong boleh, ngamat-ngamatin boleh, silakan ya. Kita sharing-sharing. Dan ini sebenarnya sudah mulai setahun yang lalu sebenarnya, dari mulai Juni ya kalau nggak salah ya. Pada saat pandemi ya, pada saat awal pandemi di bulan Februari, mulai Juni itu memang sudah buka kelas dengan permintaan teman-teman, karena emang cari solusi lain susah. Ketika kita bilang ini pembatasan, pekerjaan di luar konvensional juga sudah nggak bisa ya, sampai kita nggak tahu batas waktu sampai kapan. Lalu ada istilah apa ya memang semuanya harus di online kan ya. Ya salah satunya mungkin kita akan pilih-pilih, dan solusi ini mungkin cocok mungkin ya. Jika memang tidak cocok, mungkin teman-teman akan cari referensi bagaimana mendapatkan income dengan cara yang lain. Salah satunya untuk menjadi trader, saya ada stncommunity.com. Mungkin boleh juga buka di websitenya, ini website officialnya di stncommunity.com. Silakan dibaca-baca dulu. Materi-materi juga ada di sana, atau mungkin teman-teman langsung ke YouTube-nya di Cryptopreneur Indonesia. Nah, jadi begitu teman-teman semuanya buat yang hari ini yang ada di grup ya. Ini sekarang yang ada di siaran langsung Facebook-nya juga boleh ya, via Facebook yang teman-teman mau lihat. Mungkin boleh juga buka di recordnya, nanti juga saya share juga ada di YouTube nanti ya setelah ini. Bisa saja nanti semuanya silakan ketik aja di kolom komentar, karena ini sifatnya juga bincang-bincang, di mana nanti teman-teman juga boleh tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu nanti pada saat ada momennya saya akan balas-balas juga ya.
karena materi ini tetap akan saya sampaikan, dan setiap seminggu sekalinya insya Allah saya akan rutin lagi, dan saya share mungkin salah satu ya antara di Facebook dengan di YouTube. Kalau sepertinya bagus di Facebook, mungkin akan sering di Facebook, yang di YouTube-nya nanti saya upload aja gitu ya. Akan jadi siaran ulang lah istilahnya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Dan lagi-lagi tadi ada materi mengenai live Trabarnya. Bukan Trabar sih sebenarnya, analisa gratis ya. Nah, coba saya akan sharing sebentar. Saya akan cari gambarnya. Oke, saya stop share dulu ya. Oke. Saya akan share screen. Share screen dulu sebentar di halaman Google-nya. Oke, di sini ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita langsung ke market ya. Misalnya, kita akan coba ke market untuk menganalisa. Nah, kita langsung buka spot. Saya menggunakan Binance ya, teman-teman. Menggunakan Binance. Teman-teman mau yang pakai Indodax boleh, mau pakai market lain juga silakan. Nah, di sini saya akan pilih pasar spot ya. Jadi bukan yang ini ya, bukan future. Kita pakai Pro. Nah, kalau melihat dari kondisi market yang sekarang, BTC USDT harga sudah di angka 597 juta ya, dirupiahkannya. Lalu di sini pun terlihat pergerakan harga yang lumayan. Kalau di grup ini sudah saya share, di mana kita udah kelihatan ada resisten tertinggi. Ya, resisten tertinggi, kemudian ada support terendah. Di sini batas support 1 untuk area koreksi bisa saja mungkin akan terjadi karena pasar Bitcoin itu ternyata mentoknya batas resistan 1 saja, teman-teman. Nah, di sini kalau untuk di kelas ini detailnya kita akan sampaikan bagaimana alasan kenapa harus menunggu momen dan lain-lain ya. Kalau di sini kita akan membahas prediksi harganya, bahwa Bitcoin itu menurut analisa dan prediksi bisa kemungkinan itu menuju garis koreksi di sini. 38.909 ya. Kemungkinan ya yang terdekat. Ketika tercapai di harga 38.909, market baru menuju ke uptrend kembali. Karena dilihat bentangan Bollinger Band juga sudah mulai posisi paling teratas. Lalu resistan 1 juga belum bisa jebol. Nah, nanti kemungkinan besar ketika tercapai di support 1, atau jika dia tembus mungkin batas support yang batas garis ini ya, ini support 1 pas, support 1 mungkin balik ke sini dulu baru dia mungkin akan naik kembali ya, di mana letak moving average seluruhannya semua sudah di posisi yang sebenarnya. Maka ini tanda-tanda uptrend. Target utama atau prediksi BTC USDT harga Bitcoin itu bisa saja tercapai di 46.757. Kalau 46.757 kemungkinan sekitaran harga berapa ya? 46.757 kita kali aja di 14.500 ya. Kemungkinan akan ke 677 juta ya. Kemungkinan terdekat. Mungkin bisa dibilang dalam seminggu ke depan. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa market kecenderungan lanjut untuk mencapai harga segitu ya, itu entah 1 minggu bisa tercapai, bahkan mungkin kurang dari 1 minggu pun bisa saja tercapai. Jadi market itu kita tidak bisa tebak, hanya bisa memperkirakan prediksi market, di mana koreksi harganya juga akan menuju ke 38.909. Maka nanti koreksi terdalamnya dia kalau dirupiahkan sekitar 564 juta. Ya, sekarang kan baru harga 598 ya, turun lagi 564. Nah, ini untuk prediksi dari Bitcoin itu sendiri, teman-teman.
Di mana banyak market yang lainnya sebenarnya juga punya peluang seperti mungkin Ethereum ya. Ethereum harga sekarang juga hampir sama ya, potensi marketnya juga hampir sama. Kemungkinan dia koreksi juga kelihatan. SRP juga, SRP lumayan juga. Oke, sama. Dengan volume market yang sama-sama nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar ya, semuanya volumenya kecil. Ya, kita mungkin sudah sama-sama maklum ya, sudah sama-sama maklum. Oh, ini SRP up nih ya, salah. SRP USDT. Nah, ya sama aja. Posisi marketnya sama, tapi tujuan untuk dia uptrend itu sudah terlihat sangat jelas di sini. Kemudian selain XRP, kita akan lihat di beberapa market yang biasa orang jadi acuan itu sekarang di Doge ya, Doge USDT. Doge USDT sudah di harga 0,2 ya teman-teman ya. Kalau kita rupiahkan Doge ini sudah di 3.000-an. Oke. Sesuai prediksi yang lalu, saya sempat pernah juga di grup yang saya kelola juga, di grup seleksi itu ada teman-teman yang antusias ingin membeli Doge pada saat dia masih turun di harga 8.000 ya. Saya bilang jangan, karena memang akan berpeluang turun di harga 2.000-an, 2.500-an. Dan sekarang terbukti untuk di harga 2.700 sudah pernah tersentuh, 2.500 sudah pernah tersentuh juga. Sekarang udah mulai naik ya. Nah, tergantung banyak konfirmasi di sini. Dan sepertinya Doge sudah mulai memperlihatkan adanya lonjakan uptrend, namun di sini terlihat lagi bahwa adanya koreksi kembali. Ya, koreksi kembali dari MACD, kemudian dari bentangan Bollinger Band yang sudah paling up, dia juga akan balik lagi turun. Kemungkinan terendahnya ini yang akan riskan, dia akan lebih terendah dari harga sebelumnya ya. Harga yang sekarang ini 0,2, kemungkinan di 0,17 itu sudah berapa ya? 0,17293 ya. 0,17293 ini kita lihat ya. 0,172953. Ya, harganya di 2.400 lagi. 2.500 mungkin akan tersentuh kembali untuk koin Doge. Jadi disinilah letak di mana kita banyak sekali mempelajari hal-hal seperti ini, teman-teman. Dan nggak bisa seketika ya buat belajar seperti ini, tiba-tiba 1 bulan belajar, tiba-tiba langsung bayar. Bukan. Memang perlu jam terbang yang cukup, sehingga teman-teman ketika nanti memang mau memutuskan untuk belajar di kelas saya, ya ini perlu proses yang lumayan panjang dan pastinya banyak tantangannya. Tapi ini buat teman-teman yang mau serius. Tapi kalau memang belum ya jangan dulu. Saya pastikan teman-teman akan jadi sulit ya. Tapi kalau sudah punya niat, saya rasa kesulitan itu bisa teratasi dengan banyak hal ya, terutama punya niat tadi yang sudah bisa mengalahkan keraguan-raguan bagaimana kita mau belajar bertrading. Oke, mungkin itu sedikit analisa mengenai market ya. Di sini kita sudah memperlihatkan banyak satu momen, lalu kita akan lihat juga di sini ada beberapa market yang pasarnya juga bagus ya, bervolume besar. Nah, kenapa saya memilih Binance? Untuk salah satu alasannya karena di sini saya banyak sekali pilihan koin-koin yang bisa saya beli ya. Artinya sih banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih cepat. Mungkin kalau di Indodax ya bisa juga sih sebenarnya, tapi kan pilihan koinnya nggak sebanyak yang ada di Binance. Dan selain itu, alasan yang lain kenapa kita harus milih Binance, salah satunya saya bertrading di Binance, karena untuk exchange atau market, seperti cryptocurrency, salah satu market yang terbesar itu adalah di Binance. Ya, Binance. Yang kedua mungkin bisa Huobi, Coinbase, dan seterusnya ya. Dari urutan inilah yang menjadikan saya punya alasan kenapa saya harus trading di Binance. Nah, oke teman-teman, mungkin itu beberapa hal mengenai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ya, salah satunya bagaimana kita bisa menggunakan ya skema-skema bertrading agar kita nggak terlalu terburu-buru di marketnya juga, supaya kita juga punya bekal yang lebih baik tentang bertrading ya. Dan lagi-lagi pentingnya berkomunitas supaya teman-teman bisa menjadi trader yang teredukasi. Silakan bergabung saja di STM Community Indonesia
dan langsung masuk ke grup umumnya di bit.ly/tradercrypto ya. Sebelum teman-teman mau memutuskan untuk privat bersama saya. Jadi seperti itu, dan ini mudah-mudahan adalah awal bulan yang baik buat teman-teman dan kita semuanya. Dan sekali lagi, jaga kesehatan, karena kita nggak pernah tahu, apalagi ini adalah, ya kalau dipublikasi di dalam media, kemudian secara umumnya, dan globalnya secara dunia ini kan masih pandemi ya, di mana kita juga punya batasan-batasan pekerjaan yang nggak bisa dilakukan di luar, kemudian juga kita harus jaga kesehatan, menjaga imun, dan menjaga pola pikir kita menjadi positif, dan lain-lain. Itu lebih baik kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, mungkin bertrading atau melakukan kegiatan yang teman-teman sukai. Jadi jangan terlampau banyak pemikiran bahwa, wah sakit ini bisa berbahaya begini. Jadi ketika kita fokus dengan sakitnya, maka imun kita akan menjadi lebih lemah. Nah, sebaiknya memang gunakan waktu tersebut, apalagi semuanya ada dilakukan di rumah dengan membutuhkan dengan koneksi internet, teman-teman punya laptop, punya handphone, dan kuotanya ya, kuotanya penting juga. Teman-teman boleh cari-cari referensi dari beberapa konten YouTube, mungkin di channel saya juga bisa, di Cryptopreneur Indonesia, itu banyak beberapa sharing-sharing mengenai diskusi dan bincang-bincang mengenai cryptocurrency, dan khususnya untuk yang hari Kamis atau hari Rabu itu pernah, itu privat tapi nggak muncul ya di channel saya, dan memang tradingnya memang khusus ada di grup saya sendiri ya. Mungkin begitu saja buat malam hari ini, dan kepada teman-teman semuanya sekali lagi terima kasih bagi yang menyaksikan materi malam hari ini atau bincang-bincang kita malam hari ini bersama saya Tori Suntoro. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan mungkin ini adalah sifatnya sharing dan tidak menggurui. Jika memang ada komentar dari teman-teman mengenai trading, boleh silakan ketik saja di kolom chat di Facebook, ya di fanspage-nya Cryptopreneur Indonesia. Kemudian bisa juga nanti saya share juga nanti di YouTube juga, teman-teman boleh share juga ya, chatting aja di grup kolom komentar, apa sih yang menurut teman-teman belum siap mengenai bertrading dan lain-lain. Silakan apa saja unek-unek teman-teman, langsung saja ketik di kolom komentarnya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.